Sayyidina Muhammadin hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma tubina bitaysiri kulli asir, baina taysiri kulli asir alaika yasir, wa nas'aluka al-yusra wal ma'afata fid dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita telah bisa melaksanakan wazoifil amal, itu membaca khataman khawajakan setiap malam Senin. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa bisa kita, hati kita senantiasa oleh Allah diberi kemudahan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan asbab zikir ini araqu lil qalbi, ya, perkara yang paling melembutkan kepada hati kita. Kenapa? Karena kata Allah, ala dzikrillah tatmainnul qulub, ingatlah dengan berzikir kepada Allah akan menenteramkan hati. Kalau hati sudah tentram, insya Allah hidup dia akan senang, ya, itu. Jadi ada bahasa, cari ketenangan akan timbul kesenangan, ya. Jangan cari kesenangan, belum tentu timbul ketenangan, ya. Kalau udah tenang hati, insya Allah akan senang kita. Makanya dengan banyak zikir, hati kita akan tenang, tentram. Dan tentram enak, punya nggak punya enak aja udah. Ya, kalau hati nggak tentram, sebanyak apapun kita miliki, ini tidak akan menambah ketentraman, bikin pusing, gitu. Tapi kalau tentram hati, insya Allah, ya, dikit enak, banyak enak, itu kalau tentram, gitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan daripada bahasan kita, kajian kita, yaitu kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Syekh, ya, Al-Alamah, ya, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu sirrahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi, amin. Faidah sta'mal tahu itu ya. Dua nih. Faidah sta'mal ta, maka jika menggunakan engkau akan lisan, lidah. Ini masih dalam keadaan, ya, nikmat Allah, di antaranya lisan kita. Fi ghairi ma khuliqa lahu, fi ghairi ma, pada selain perkara khuliqa yang diciptakan. Ya lisan, ya ma, ya, lahu bagi lisan. Faqad kafarta nikmatallahi ta'ala, maka sungguhnya telah mengkufuri engkau. Faqad kafarta, maka sungguhnya telah mengkufuri engkau nikmatallahi ta'ala, akan nikmat Allah ta'ala. Ihi, pada lisan. Wahua, dan bermula lisan,
aglabu a'dha'ika, yaitu paling mengalahkannya anggota-anggota kamu. Alaika, atas engkau. Wa ala sa'iril khalqi, dan atas seluruh daripada makhluk ciptaan. Wala yaqubun nasu finnari ala manakhirihim. Wala yaqubun nasu, dan tidak akan terjerumus an-nasu manusia finnari di dalam neraka ala manakhirihim, atas hidung mereka, atas hidung-hidung mereka. Illa, kecuali khasoida alsinatihim, kecuali adalah apa? Hasil asal mana hasoid mas sebetulnya ini ya, panen. Illa hasoida, kecuali hasil daripada lisan-lisan mereka. Fastadhar alaihi bigoyati kuatika, maka mohonlah pertolongan olehmu alaihi, atas lisan, bigoyati kuatika, dengan sungguh-sungguh kekuatan engkau. Goya itu puncaknya, ujung. Bigoyati kuatika, dengan seluruh daripada kekuatan engkau. Goya hatta la yakuba, sehingga tidak menjerumuskan yang lisan kepada engkau fi qa'ri jahannama, di dasar daripada neraka jahanam. Fafil khabari, maka di dalam hadis, inna rajula, sesungguhnya seseorang, la yatakallamu, berbicara si rajul bil kalimati, dengan kalimat, dia dhaka, supaya tertawa, biha, dengan itu kalimat, ashabuhu, siapa sahabat-sahabatnya. Fayahwi, maka jatuh ia, biha, dengan itu satu kalimat, fi qa'ri jahannama, di dasar neraka jahanam, sab'ina kharifan, 70 tahun. Sab'ina kharifan, 70 tahun. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
masih menjelaskan tentang masalah lisan, lidah kita. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa lisan itu diciptakan untuk kamu, untuk kita, adalah untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lisan buat kita supaya kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak baca Quran, ya. Beliau menunjukkan, ya, dengan lisan itu kepada makhluk Allah, pada jalan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dakwah dengan lisan kita, ya, banyak zikir, banyak baca Quran, ya. Itu apa namanya? Allah nyiptain apa? Lisan yang ada pada diri kita. Kemudian untuk berikan petunjuk kepada orang kepada jalan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lisan ini adalah faedahnya untuk mengungkapkan apa-apa yang ada dalam hati kita, daripada kebutuhan-kebutuhan agama dan juga kebutuhan dunia. Gitu. Kalau hati nggak bisa, ya, apa namanya, diperlihatkan keinginan hati, tapi dengan adanya lisan ini, ya, apa yang ada dalam benak hati kita bisa diungkapkan dengan lisan kita. Nah, sekarang bagaimana? Seandainya lisan tidak dipergunakan kepada semestinya, ya, punya lisan tidak dipakai zikir kepada Allah, punya lisan tidak dipakai baca Al-Quran, ya, kemudian punya lisan tidak dipakai untuk mutola'ah, ya, punya lisan, ya, tidak dipakai untuk memberikan petunjuk kepada orang kepada jalan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faida sa'mal tahu fi ghairi ma khuliqalahu faqad kafarta nikmat Allah. Jika menggunakan engkau akan lisan kepada selain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya, ya, artinya tidak dipakai kepada semestinya, nggak dipakai zikir, nggak dipakai baca Quran, nggak dipakai apa? Nggak dipakai untuk, ya, memberikan petunjuk kepada orang lain terhadap jalan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu dipakai ghibah, dipakai namimah, ya, dipakai dusta, ya, kemudian dipakai, ya, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang batil, kata-kata yang lagun walahun, ya, kata-kata yang tidak berguna. Nah, ya, kata Imam Ghazali, faqad kafarta nikmatullah ta'ala, maka sungguhnya kamu telah mengkufuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, udah kufur kita terhadap nikmat. Kalau apa, ya, lisan kita digunakan bukan kepada semestinya apa yang Allah ciptakan lisan itu. Ya, makanya bahaya banget. Ya, udah kufur kita terhadap nikmat Allah. Ya. Sedangkan wa aglabu alaika wala sa'ira khalqi. Sedangkan hawanya lil haw. Sedangkan bermula lisan itu, ya, wawanya lil haw. Sedangkan bermula lisan adalah aglabu alaika, yaitu paling galib-galibnya, paling, ya, mengalahkannya anggota-anggota kamu, alaika atas kamu, wala sa'iril khalqi, dan atas seluruh makhluknya Allah. Ya, gitu. Ini lisan paling, ya, dominan lisan. Kenapa? Dengan lisan orang bisa masuk surga, yudkhilunal jannah. Dengan lisan juga orang bisa masuk dalam nerakanya Allah. Ya, dan yang paling dominan di antara anggota badan kita, yang paling gampang masukkan kita ke dalam neraka jahanam adalah apa? Lisan. Ya. Wala yaqubun nasu finnari ala manakhirihim. Ya, itu tidak terjerumus manusia finnari di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gara-gara hasil daripada, ya, penciuman hidungnya, ya, nggak ada jarang, ya,
Gara-gara hidung ini sedikit sekali, gara-gara hidung masuk ke dalam neraka. Gara-gara penciuman hidung kita ya masuk ke neraka. Ini lebih sedikit ketimbang ila hasoida alsinatihim, kecuali hasil daripada panen daripada lisan-lisan mereka yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Ya. Orang bisa perang, orang bisa marahan, orang bisa demo, ya, gitu. Ini gara-gara apa sih? Gara-gara lisan. Orang bisa cerai sama bini gara-gara lisan doang. Ya, kali-kali ya, Bang Omar, ya, ada yang ngomong, ya, Bang Ali, Bang, bini lu tadi dibawa orang, ya, itu, segitu lah kan, bini dibawa orang, ya, dan mau ojek, langsung ditanyain dulu, ya. Gara-gara lisan lo berantem, gara-gara lisan lo ngadu antara laki dengan suami dengan istri bisa cerai gara-gara lisan. Antara tetangga dengan tetangga berantem gara-gara lisan. Antara kampung dengan kampung, ya, ini bisa perang gara-gara lisan. Antara negara dengan negara, para jamaah sekalian, ini bisa berperang gara-gara lisan. Jarang gara-gara hidung. Ada nggak perang gara-gara hidung? Kagak. Rata-rata dari gara-gara lisan. Makanya bahaya punya lisan itu, ya. Tuh, makanya di diri kita ada sesuatu mafihi lahmun, nggak ada daging, nggak ada tulangnya, ya. Mafihi azmun, lahmun, mafihi azmun, ada daging yang di diri kita itu ada dagingnya tapi nggak ada tulangnya. Apa? Lisan sama bibir doang kan? Yang lain setiap ruas badan kita ada tulangnya pasti. Sampai kuping ada tulangnya, cuma lunak sih tulangnya, gitu ya. Ini Allah ciptakan kuping ada tulangnya, cuma tulangnya lunak. Bahaya kalau nggak lunak kuping mah, susah pakai helm kita. Susah pakai helm, apalagi gitu langsung patah. Tapi Allah ciptakan, masya Allah, bisa pakai helm, bisa segala macam. Ini tulang lunak tuh. Cuma dua yang ada tulangnya, lidah sama bibir. Maka dulu orang istilah apa? Lidah tak bertulang, bibir tak berwengku, gitu. Orang dulu ngomong lidah tak bertulang, bibir tak berwengku. Bahaya kalau dia bertulang, kagak usah ngomong kita. Apalagi ada wengkunya ini. Kagak wengku. Kenapa wengku? Baca sekarang mah enggak wengku, enggak kenal. Wengku itu apa? Pinggiran bakul itu suka ada tulang tuh kayak. Itu wengku tuh namanya. Baru tahu. Terus kalau bakul itu ada. Itu yang pinggir itu suka ada yang kebetulan. Yang kerasnya itu namanya wengku. Engsel. Yang kerasnya tulangnya itu abu yang digliterin itu. Makanya nggak ada bibir kita, nggak ada wengkunya. Ya, makanya lemes banget. Lemes. Nah, ini banyakkan manusia terjerumus ke dalam neraka itu gara-gara hasil lisan. Banyakkan. Ya. Pastadhar ali bigoyatil kuwati, pastadhar alaihi bigoyatil kuwatika hatta layakubaka fi qori jahannam. Makanya hati-hati, kita banyak minta tolong dengan sekuat-kuat, ya, sekuat-kuat kita untuk menjaga lisan kita, jangan sampai lisan kita ini menjerumuskan kepada kita ke dalam neraka api qori jahannam, ke dalam dasar neraka jahannam. Ya. Orang-orang dulu bahaya gara-gara lisan. Bani Israel, ya, Yahudi gara-gara banyak tanya, jadi bikin repot dia. Kalau nanya pakai mulut, pakai hidung. Gara-gara mulut, jadi menyusahkannya. Ya, masalah yang tadinya enteng gara-gara apa? Gara-gara lisan jadi berat. Makanya kalau dikasih ijazah jangan langsung banyak tanya, ya. Gitu. Ya udah, kalau ijazah kobil itu, ya, aja dukung kobil itu, nggak usah banyak tanya, ya. Pak Kiai ini di puasa yang bagus, itu udah apa namanya? Ini berapa kali? Tadi nggak dibilangin berapa kali sehari, dibaca sekali bersama, berapa kali sehari, ya, baca aja 10 kali. Bagaimana kalau 100 kali lebih bagus jadi 100 kali? Puasanya mutih apa enggak? Mutih. Lebih bagus. Akhirnya repot. Padahal dia baca sekali setiap hari sama aja dengan dia mutih segala macam.
Kenapa? Gara-gara banyak tanya, dengan mulutnya, dengan lisannya jadi berat tuh amalan. Kenapa bisa banyak tanya bukan? Apa yang dikasih? Baca mau sekali, mau 3 kali, ke sehari sama aja. Saya dibaca 100 kali dengan tanya sekali sama tuh manfaat. Karena banyak tanya jadi susah. Maka kalian jadi ketapan kan gara-gara banyak tanya. Ini kudu putih, nggak boleh makan yang anu-anu kan gitu. Gara-gara banyak tanya. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, Inna rajula la yatakallamu bil kalimati liyadahaka biha ashabuhu fayahwi biha fi qori jahan nama sab'ina khalifan. Jadi sesungguhnya kata Nabi dalam hadis, sesungguhnya seorang berbicara dengan satu kalimat saja, yang tujuannya satu kalimat itu agar supaya apa? Temannya tawa di situ apa? Ya kadang-kadang kita kan melihat orang ini, teman kita ada beda sedikit ya penampilannya, ya kita omongin tujuannya menghina teman, tapi teman kita biar supaya tawa, ngejek orang satu kalimat biar supaya yang lain tawa, nah itu bahaya. Itu yang bisa bikin tawa orang, tapi tawanya tawa bahaya itu, ya. Mengejek orang lain agar supaya teman tawa, menghina, menyakiti muslim, ya, dengan lisan kita agar supaya teman kita tawa. Kan banyak kalau kita rasa ngeledek orang ya, ngeledek. Tujuannya apa? Biar ditertawakan orang lain yang kita ejek itu. Nah itu tawa yang mengandung apa? Bahaya. Fayahwi biha fi qari jahannam sab'ina kharifan. Maka dia akan terjatuh dengan satu kalimat yang bisa menertawakan kepada sahabatnya, yang menghinakan kepada muslim yang lainnya, fi qari jahannam sab'ina kharifan. Dia jatuh ke dasar neraka jahanam berapa tahun? 70 tahun baru sampai ke dasar. Ya, gara-gara lisan. Makanya hati-hati, ya. Itu salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya, ya, insan manusia bihibdir bisa. Maka dalam sebuah ya syairan dikatakan, ya, itu bahannya bahan kamil. Ibad lisanaka wasta'id min syarri, innal lisana huwal aduwwul labihu. Ya, wazir kalami dana taqata bimajlisin waznan yaluhu biha yaluhu bihi su'abullahi pasum tumin sadi su'udi bimatlain yukmal fata wa nur kusadid. Jadi jagalah lisan kamu, ya, berlindunglah kamu dari keburukan lisan kamu. Sesungguhnya lisan itu adalah musuh, al-aduwwudz zabihu, musuh yang dapat menyembelih kamu, yaitu lisan, ya, adalah aduwwudz zabihu, musuh yang dapat menyembelih kamu. Wazinil kalam idzan atata bimantisin, ya, kalau kamu mau bicara timbang-timbang dulu. Wazin, timbang oleh kamu akan pembicaraan kamu. Idzan atata bimantisin, kamu berbicara di mana? Dalam satu majlis. Kira-kira omongan saya apa, ya, bahaya kagak nih kalau saya omongin gitu. Jadi timbang-timbang dulu. Kalau seandainya manfaat bicarakan, seandainya madharat buat orang lain jangan bicarakan. Itu wazinil kalam disebutnya. Timbang oleh kamu akan pembicaraan kamu, timbang-timbang dulu, ya. Kalau kita bicara dalam satu majlis, itu, ya, makanya ceramah juga kadang-kadang sampai rame kan gara-gara salah ngomong, ya. Gara-gara salah ngomong sampai rame gitu kan. Medsos sekarang. Makanya di medsos itu orang-orang gara-gara lisan semuanya. Lisan, apalagi sekarang luar biasa. Perang terus dengan lisan. Ya, yang benar mana? Itu kadang-kadang bingung juga. Itu gara-gara lisan. Yang punya konten enak, laku. Tapi yang diomongin luar biasa. Yang ngomongin kita ke bawah dosa,
yang bikin konten dapat duit banyak, semakin panas semakin laku gitu, dapat duit banyak. Nah duit itu hasil apa? Hasil membicarakan orang lain haram kan gitu. Haram. Gitu. Hati-hati orang. Gitu. Konten-konten yang kira-kira bisa buat gibah orang lain dapat duit, bahaya. Ya. Bahaya. Makanya hati-hati kita gunakan lisan kita. Timbang ya, wazinil kalam idza nataqta bi majlisin. Ya. Gitu. Jadi timbanglah oleh kamu akan pembicaraan kamu jika kamu berbicara dalam satu majlis. Jika seandainya menyakiti orang lain, walaupun yang sebagian tertawa, yang sebagian tersakiti gara-gara ucapan kita, ini yang dapat menjerumuskan kita ke dasar neraka jahanam, bahkan jatuhnya sampai 70 tahun baru sampai ke dasar neraka. Nauzubillah min. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa jaga lisan kita, jangan sampai kita celaka gara-gara lisan kita. Wallahu